people, welcome back again in Kind to Mind podcast, a place where everyone is connected. Welcome to season 3 Kind to Mind podcast episode 1. Balik lagi sama gue Berliana Yubi, dan tentunya gue hari ini gak sendirian karena cukup in real life aja sendiriannya. Hari ini gue selalu bareng partner gue, masih sama bareng partner gue yang lama, yaitu Halo Kind People, gue Say. Seneng banget sumpah bisa balik lagi ngobrol-ngobrol sama Berlin. Yang pastinya nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kind People. Yang pasti di season 3 ini ada gebrakan baru lah ya dari kita ya. Kita bakalan lebih deket nih banget sama Kind People. Iya, nah tapi sih di season 3 kali ini tuh juga ada yang baru tau. Apa? Nah, jadi di season 3 kali ini, itu selain kita biasanya kan ngepostingnya di Spotify aja gitu. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat langsung kita selain dengar suaranya gitu di YouTube-nya Kind to Mind. Jadi kalian bisa langsung aja buka aplikasi YouTube kalian, search Kind to Mind, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video updatean dari podcast kita. Oke, seru banget ya sekarang bener-bener selain Spotify kita manfaatin sosmed lain yaitu YouTube. Jadi Kind People boleh banget nih langsung aja search sekarang, jangan sekarang sih, kalian harus dengerin podcast kita dulu. Pokoknya nanti jangan lupa di subscribe karena kalian bakalan sering nih ngelihat muka-muka kita berdua dan narasumber yang pastinya seru banget. Ngomong-ngomong sekarang podcast udah ada di YouTube, gue tuh suka banget tahu nonton YouTube. Gue tuh bener-bener kayak bisa, ya nggak 24/7 sih, karena 24/7 tuh buka sosmed lain kayak Instagram yang lain-lain. Tapi kalau YouTube tuh gue kayak malam itu bener-bener begadang bisa nonton YouTube. Kalau Berlin kayak gitu juga nggak? Ya ampun, kamu tuh kebalikan aku banget sih, Shay. Kalau aku sendiri tuh kayaknya dalam memakai YouTube sendiri nggak sampai 24/7, mungkin malah sampai 1 jam aja sih dalam sehari. Dan iya? mungkin kita berbanding terbalik banget. Iya, aku tuh kayak gitu. Dan aku buka Instagram aja hari ini aja, belum buka Instagram, asal kamu tahu. Aku kebiasaan sih, Ber, sumpah. Jadi mungkin karena aku kerjanya di dunia sosial media ya, aku sosial media spesialis di perusahaan aku, jadi aku tuh bener-bener 24/7 itu kan harus upload di hari itu kan. Sampai akhirnya aku nggak di jam kerja pun, aku tuh jadi terbiasa untuk selalu buka sosmed. Mungkin gara-gara itu sih. Oh, kalau menurut aku sih kalau kayak gitu ya wajar aja sih, untuk misalkan kamu ada kerjaan kamu di situ, dan di situ juga ya ada manfaatnya untuk kamu kerja gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku pribadi nih, kenapa aku di dalam penggunaannya itu mungkin agak ngurangin ya, karena aku nggak ada ngapa-ngapain gitu, nggak ada manfaat apapun ketika aku buka Instagram juga, yang kayak aku lihat story orang dan aku nggak dapet feedback apapun dari Instagram gitu. Dan ya kecuali ini aku selebgram gitu mungkin kan, ya itu berdampak banget lah. Aku berkaryanya di Instagram. Kalau ini kan karena aku sendiri bukan selebgram, ya ngapain gitu, ya kan? Nah, tapi Shay, ngomong-ngomong soal perbedaan kita ini, kamu yang 24/7 di sosial media dan diri aku nggak yang 24/7 banget di sosial media, mungkin kita hari ini bakal ngangkat topik yang relate banget sama cerita kita berdua hari ini. Okay. Nah, tapi tentunya kita nggak berdua aja nih, Shay. Ada siapa nih? Ada narasumber kita tentunya dari salah satu internalnya Kind to Mind. Bisa langsung aja ya kita panggil kali ya. Boleh. Halo, Kak. Halo. Ketawa-ketawa, ada apa nih? Halo, aku baru pertama kali. Bener-bener baru pertama kali. Aku senang banget, cuma deg-degan juga. Oh, gak galak kok, ditanya gak bakal. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, kita bukan Najwa Shihab ya, yang pertanyaannya banget ya. Kayak nyeks gitu. Jadi santai aja, santai. Mungkin kakaknya bisa perkenalan dulu nih sama Kind People. Namanya sekarang lagi sibuk apa, atau pokoknya apa aja deh. Kenalin dulu sama Kind People. Oke. Halo semuanya, halo Kind People, nama aku Mutia. Aku sekarang siswa kelas 12 SMA. Sekarang lagi sibuk buat nyiapin ujian praktek, ujian masuk PTN. Jadi bener-bener lagi hektik banget.
Mau ini ya, UN masih ada nggak sih SMA tuh? Sekarang Oh ya, UN US, masih ada nggak sih? namanya US sekarang, ujian sekolah kalau nggak salah. Oh, Tapi dulu pas zaman kita tuh ada US tapi ada UN juga nggak sih? ada, iya, Iya. benar-benar. Semangat ya, Mutia. Pasti lagi belajar-belajar banget nih. Semangat ya Mutia. Iya. Ngomong-ngomong, tadi kan kita lagi bahas sosmed nih. Aku sama Berlin tuh lagi bahas sosmed. Aku tuh tipe yang sosmed banget lah istilahnya. Sedangkan Berlin ini tuh anaknya nggak sosmed banget. Dia emang jarang main sosial media gitu. Nah, kalau Mutia sendiri, itu kamu tipe yang emang main sosmed banget atau kayak yang enggak deh, gue secukupnya aja, atau enggak kayak yang udahlah sosmed cuman sampingan doang gitu. Gimana? Kalau aku sebenarnya dibilang ya nggak main sosmed juga bukan, tapi bukan yang sampai 24/7 ada di sosmed. Aku pakai sosmed sih sekedar mungkin ngomongnya hobi sampingan, atau kalau aku lagi gabut aja gitu atau udah nggak ada kerjaan lagi, biasanya baru buka sosmed. Jadi sama lah ya kayak Berlin ya, 11-12. Iya, kurang lebih sama. Kalau Mutia, kamu pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan sosmed itu sebenarnya tuh toxic gitu? Atau kamu ngerasain, fine-fine aja sih aku main sosmed gitu? Kadang emang rasanya tuh sosmed tuh, ya pasti sosmed tuh bener-bener ngebantu maksudnya berpengaruh besar banget untuk aku. Kayak misalnya aku awal-awal masuk sekolah tuh pasti temenan sama teman seangkatan, pasti mulai selalu dari follow-followan di sosmed dulu, terus kenal-kenalan. Itu kalau untuk networking ya, menurut aku itu membantu banget buat aku. Tapi di balik itu juga ada sisi toksiknya juga buat aku. Misalnya kayak cyberbullying kan pasti sering banget terjadi sosial media kan. Terus hate speech juga pasti suka ada. Nah, kalau aku pengalaman pribadi, aku malah pernah dapet hate message dari kayak dari teman aku, tapi dia pakai fake account gitu. Nah, itu sih bagian sisi negatifnya dari sosial media, karena kan kita bisa aja berbuat nggak baik, tapi bisa kita sembunyi identitas kita di balik akun sosial media gitu. Berarti kamu bukan inilah ya, Sedih sama banget. kayak Berlin lah ya. Iya. Itu kok bisa sih ada sampai kayak gitu deh? Maksudnya ada temen yang kayak gitu. Iya, kok temennya bisa sampai ada yang head speech Iya. kayak gitu, pakai niat banget lagi. Iya, Tapi itu nah bukan alasan kamu gak main sosmed kan? enggak, itu mungkin semacam tambahan yang bikin aku kayak, oh ya udah deh, aku mulai minimalisir bermain sosial media juga sebenarnya gitu. Itu cuma tambahan aja, tapi alasan utamanya bukan itu. Kalau boleh tahu nih, Mutia, kalau Berlin itu kan tadi alasannya memang dia ngapusin aplikasi-aplikasi yang menurut dia tuh kurang berguna lah ya, buat dia kurang bermanfaat. Kalau kamu berarti alasan gak main sosmednya itu yang tadi kan, kalau yang cerita teman kamu itu kan sampingan lah ya, bukan poin utama kamu tidak main sosmed gitu. Berarti kalau boleh tahu, apa kira-kira yang membuat kamu tuh gak main sosmed banget gitu alasannya? Sebenarnya kalau untuk aku pribadi tuh, karena pada akhirnya tuh aku ngebebanin pikiranku sendiri sama segala ekspektasi sama standar-standar yang aku bikin sendiri. Jadi kan aku itu suka banget ngelihat, sekarang kan lagi ngetren banget yang namanya Reels kan kalau di Instagram, atau mungkin konten-konten di TikTok. Biasanya kan orang-orang ngepost mereka kayak rutinitas pagi-pagi mereka, atau study with me. Itu kan menurut aku tuh itu bener-bener, aku suka banget nontonin itu, dan emang keren banget buat aku orang bisa seproduktif itu. Terus aku selalu ngerasa kayak, oh kayaknya kalau mereka bisa, aku juga bisa dong pasti. Terus emang awalnya aku emang ngerasa terinspirasi sama konten-konten mereka. Cuma lama-lama kadang tuh suka ada rasa kayak, kok aku malah jadi pusing sendiri. Kayaknya kok produktivitas aku tuh nggak sebanding sama produktivitas mereka yang ada di sosial media. Jadi semacam ada standar yang harus aku penuhin, yang padahal tuh standarnya itu aku sendiri yang bikin. Aku ngerasa aku belum cukup untuk bisa dibilang produktif atau keren di sosial media gitu. Makanya aku mikir, gimana kalau aku stop ngelihat konten-konten kayak gitu. Maksudnya log off dari sosial media dulu. Mungkin siapa tahu aku bisa ngerasa lebih tenang, lebih damai gitu.
mulai nge-compare sama ini ya, I feel kegiatan you. orang lain gitu ya, berarti di sosmed ya? Iya, karena tuh sosmed Iya. kan kadang tuh yang ditunjukin orang-orang kan biasanya kan yang ditunjukin orang-orang di sosial media tuh yang baik-baiknya aja kan. Di balik itu kan kita nggak tahu. Yang kita lihat kan yang baik-baiknya, jadi kita ngerasa kayak kok kayaknya hidup orang tuh rapi banget dengan segala kemewahan yang mereka punya atau segala produktivitas yang mereka bisa lakukan gitu. Itu kan keren banget. Cuma jatuhnya jadi ngebebanin buat aku. Iya. Jadi kayak ningkatin insecurity juga ya jadinya kayak gitu. Ya Iya, nggak sih? bener banget. Mungkin kalau misalkan kayak kita ngomongin tentang insecure tadi, itu kan salah satu dampak negatifnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dampak positifnya sendiri gitu, dari kamu ngurangin atau minimalisir dari penggunaan sosial media kamu sendiri, itu kamu ngerasain apa gitu? Apalagi ke dampak mental health kamu. Kalau untuk aku sih begitu ngurangin sosial media, begitu memutuskan udah punya niat kayak, oke aku mau coba kurangin sosial media. Yang pertama aku rasain itu eh screen time aku tuh turun yang bener-bener turun sampai aku kaget kayak, hah aku megang HP cuma selama ini. Biasanya kan bisa berbelas-belas jam. Ini aku jujur aja, biasanya bisa berbelas-belas jam. Terus tiba-tiba turun nggak nyampe belasan. Aku kaget sendiri sama 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 notifikasi di HP aku. Itu satu, aku ngerasa nggak rasanya tuh nggak nempel banget sama HP aku. Terus yang kedua sih, justru dengan aku nggak ngeliat konten-konten produktivitas itu, aku malah ngerasa lebih produktif karena nggak ada tuntutan atau standar atau ekspektasi yang harus aku penuhin dari orang lain. Aku tiba-tiba bikin bikin aturan atau standarku sendiri kayak, oke hari ini aku mau belajar deh, dan udah belajar aja. Kadang kan orang-orang kayak, oke hari ini aku mau belajar, terus aku mau lari pagi, terus aku mau bikin salad, aku mau bikin ini, mau bikin itu. Aku awalnya tuh cuma bikin niat, aku mau belajar di hari itu. Terus begitu selesai, aku ngerasa, oh, enak juga ternyata ya, puas juga. Padahal mungkin di mata orang kayak, ya cuma belajar doang seharian, emang kamu pasti bisa lebih lagi daripada itu. Nah, aku begitu lepas dari sosial media, aku nggak ngerasain itu sama sekali. Bener-bener rasa lega selega-leganya. Terus pastinya mata aku nggak sepegel biasanya, karena biasanya kalau udah lama banget ngeliat HP scrolling sosial media tuh pasti mataku pegel banget. Capek ya? Capek Iya. mata, capek mental juga ngeliat sosial media. Iya, capek mata, capek benar. mental, capek hati. Waduh, lengkap ya? Iya, lengkap dong. Perfect combo, oke. Tapi berarti kamu dampak positifnya bisa ngerasain diri kamu lebih produktif ya, kalau misalkan tanpa Iya. adanya sosial media yang berlebihan ini. Bener ya. Tapi kamu ngerasain juga nggak sih misalkan dampak positifnya nih dari kamu gak bersosial media tadi, kamu akhirnya nggak dipaksa nih sama yang berita-berita yang akhirnya kayak nge-push kamu untuk tahu juga, pokoknya kamu tuh harus tahu sama trending-trending yang kayak sekarang gitu. Akhirnya kamu nggak dituntut untuk tahu sama tren itu juga. Kamu ngerasain hal positif itu juga nggak sih? Iya, aku ngerasa itu setidaknya berpengaruh buat mental aku, karena kan kadang berita yang berseliweran di sosial media kan nggak melulu berita baik kan. Terus biasanya ketika ada satu berita misalnya kayak, oh si A kan begini, dulu sih aku bakal ngekepoin sampai ke akar-akarnya lah ibaratnya. Tapi abis itu yang aku rasain, aku malah ngerasa sesek, kayak ngerasa, aduh kok Tata separah ini beritanya. Terus akhirnya aku jadi rasanya kayak, jadi beban di kepala aku sendiri. Itu juga gak ada hubungannya sama aku. Dan aku mungkin bisa ngelakuin hal yang lebih baik, maksudnya hal yang lebih produktif daripada sekedar ngepoin berita itu terus-terusan, terus akhirnya malah berdampak ke pikiran aku gitu. Mungkin kamu kayak ini ya, lebih meminimalisir hal-hal yang kiranya nggak bermanfaat, apalagi berita-berita yang kayaknya baiknya aku nggak tahu aja deh, daripada misalkan aku tahu juga useless aja, nggak ada gunanya ya kan? Iya, benar. Tapi dari kegiatan kalian berdua nih, maksudnya kalian kan berarti bukan yang nggak main sosmed, tapi lebih ke meminimalisir hal-hal yang menurut kalian, oke, kayaknya gue main sosmednya cukup segini aja,
kalian kayak punya porsinya masing gitu nggak sih? Punya porsinya untuk sosmed. Kalau yang dari aku lihat ya, dari percakapan kalian berdua, berarti bukannya nggak main sosmed, cuman kalian tahu kapan harus bermain sosmed, kapan harus kayak yang, oh kayaknya ini gue stop deh, ini udah nggak bener nih kalau gue lanjutin terus gitu. Tapi kayaknya aku tuh pernah denger deh hal-hal ini tuh ada suatu istilahnya gitu. Kalian tahu nggak sih maksudnya orang-orang kalian seperti kalian tuh ada istilahnya. Apa tuh istilahnya? Jadi aku tuh sebenarnya pernah baca, karena kan kebetulan aku juga karena sering baca artikel juga kan karena aku di sosmed, ada namanya digital minimalism. Dari yang aku lihat dari kalian berdua pas ngobrol, kayaknya kalian berdua tuh masuk sih ke gaya hidup satu ini. Kalian sebelumnya berdua udah tahu belum sih? Sebenarnya tuh aku nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu gaya hidup aku ini tuh ternyata sebutannya ada digital minimalism. Jadi begitu aku tahu digital minimalism itu apa, aku kayak, loh berarti aku udah ngejalanin gitu loh. Maksudnya secara nggak sadar aku udah ngejalanin. Begitu baca-baca, oh ternyata begini. Oh ternyata, loh ini kan ini yang aku lakuin selama ini. Tapi aku nggak tahu. Aku kira itu sekedar ya udah kebiasaan aku aja gitu. Okay. Taunya ada namanya. Sama banget sama kayak Mutia, aku awalnya itu nggak tahu kalau misalkan aku sedang menerapkan yang namanya digital minimalism gitu. Karena sebelum itu aku cuma mikir kayak, oh ini namanya detox sosial media aja gitu mungkin ya. Dan aku nggak tahu kalau ternyata ada nih namanya digital minimalism, yaitu kayak gaya hidup ya ternyata. Iya. Jadi kalau misalkan kayak kita, jadi digital minimalism ini apa sih yang sebenarnya aku takut salah ngomong nih tentang digital minimalism. Oke, ini dari yang aku baca-baca ya di beberapa artikel, dari yang aku sudutin atau aku artiin itu, dia tuh seperti gaya hidup yang menggunakan sosial media itu seefisien atau seefektif mungkin, jadi sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya dia main sosmednya ngerasa kayak, oke nih kayaknya ini aplikasi kayak tadi kamu itu aplikasi ini nggak perlu, ya udah dia hapus. Berarti dia emang pengen menggunakan beberapa sosmed itu yang menurut dia efektif dan efisien aja buat dia gitu, buat kebutuhan dia. Jadi menurut aku itu sih, kalau misalnya kalian berdua sendiri nih, ada pengertian lain nggak tentang digital minimalism yang kalian udah tahu nih kan ternyata kalian melakukan gitu. Boleh deh Mutia dulu, gimana Mutia? Kalau menurut aku ya digital minimalism itu ya benar membatasi interaksi kita dengan sosial media dan memang cuma menggunakannya ketika diperlukan aja. Jadi bukan kayak asupan kita sehari-hari, itu lebih kayak kalau ibaratnya kalau di dunia makanan tuh mungkin kayak semacam side dish aja, jadi nggak harus setiap hari kita ngelihat itu. Kalau menurut aku itu. Iya benar. Aku juga setuju banget sih sama Mutia kalau misalkan digital minimalism itu kayak gaya hidup di mana kayak kita menggunakan teknologi itu seminimal mungkin dan sesuai dengan porsinya aja gitu, seefisien mungkin juga. Di mana yang kayak, oh ini aplikasi sebagai pendukung untuk menggapai tujuan aku gitu. Atau mungkin sekiranya nggak ada istilahnya kontribusi sama sekali nih aplikasi, kayaknya mending dihapus aja sih. Kayak gitu sih menurut aku digital minimalism. Oke. Ada juga nih, aku mau ngasih tahu informasi tambahan aja sih. Kalau menurut penulis buku Digital Minimalism, Cal Newport, digital minimalism ini adalah suatu filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat. Jadi ya benar, seefisien atau seefektif mungkin sesuai kebutuhan aja. Intinya dia juga ingin bahwa sosmed ini tuh atau digital ini itu membawa manfaat untuk individu, untuk pribadinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya udah dia ngerasa nggak punya manfaat, dia merasa untuk ya udah gue nggak perlu berarti main sosmed kayak gitu. Tapi Mutia nih ngomong-ngomong soal digital minimalism, kan kamu tadi udah nerapin banget ya. Nah, selain mungkin belajar, kegiatan kamu tuh apalagi sih yang bisa kamu lakuin kalau misalkan bosen nih nggak main sosmed gitu kan? Biasanya kan kalau bosen kan nyarinya langsung ke handphone gitu, scrollingnya sosmed, nggak Twitter, nggak Instagram, nggak. Kalau kamu sendiri aktivitas yang kamu lakuin kalau offline kayak gitu, itu apa sih? Aku juga penasaran deh jadinya.
Kalau aku kan selain belajar ya, aku kan punya hobi juga yang aku tekunin. Aku biasanya ketika berusaha meminimalisir penggunaan sosial media, biasanya aku turun ke bawah, aku main piano biasanya. Atau enggak, aku baca buku. Karena di rumahku itu, keluargaku tuh bener-bener pecinta buku banget. Jadi ketika ngelihat anaknya duduk di sofa gitu, terus tanpa HP, dan malah megang buku, itu rasanya tuh kayak awalnya unbelievable, tapi seneng, satu rumah tuh ngeliatnya seneng. Nah itu juga bagi aku sih semacam kebahagiaan sampingan juga sih, karena aku ngeliat ayah ibuku seneng kalau aku nggak selalu megang HP kayak kalau orang tua aku ngeliat generasi sekarang kan pegangnya HP terus malah Ya, buku nggak dipegang gitu. Padahal sampai ada banyak banget rak buku, Bener-bener. dan itu isi buku-buku lama. Lepas dari HP ngeliat buku tuh feel banget. Apalagi kalau udah bawa buku sambil bawa minuman kesukaan sama makan, terus di teras belakang sama angin tuh, angin gitu, terus baca buku itu rasanya enak banget dibanding dibanding ngeliat HP. Tapi baca buku tuh menurut aku ini banget, apa uh, feel-nya beda banget sama megang HP. Jadi biasanya aku kalau nggak main piano atau nggak baca buku. berarti istilahnya di luar sosial media masih banyak ya kegiatan-kegiatan lain tuh yang sebenarnya kita bisa quality time sama keluarga juga bisa, atau kita me time kayak tadi Iya. baca buku atau baca piano. Sebenarnya kita juga pernah kan hidup tanpa sosial media dan fine-fine aja, ya nggak sih? Iya, awalnya fine-fine aja. Cuma Iya, ketika udah bener. megang, kayak ada rasa Benar. ketergantungan, kayak ngerasa aku harus pegang atau setidaknya harus ngecek dulu gitu loh. Jadi padahal sebenarnya sebelum punya sosmed, ya nggak apa-apa. Maksudnya kasarnya kayak kita juga nggak bakal mati kalau kita nggak buka sosmed gitu loh. Iya, bener. Malah pas kita kecil kayaknya nggak ada deh sosial media. Dan malah kayak, ya sekarang teknologi yang kayak yang Iya. kita pakai sekarang tuh malah belum ada. Dan kayak kita fine-fine aja. Kita masih hidup sampai sekarang. Iya, Iya. Iya kan? Iya. Dulu mah kan lari-lari kita kerjaannya dulu. Mungkin lari-lari keliling rumah. Sore-sore main di halaman belakang gitu. Nah Iya. itu sih yang ngebuat aku tuh sebenarnya untuk lebih sadar, karena kan aku anaknya benar-benar 24/7 itu aku kan di sosmed kan, ya tuntutan pekerjaan juga karena aku harus up to date gitu. Cuman kadang aku tuh nyadarin dirinya gitu kayak gue bisa kok, dulu juga gue hidup tanpa sosmed, dulu juga gue nggak main Instagram dan segala macem atau internet dan segala macem. Cuman dari kalian berdua sendiri nih yang sudah meminimalisir kehidupan bersosial media, ada nggak sih cara-cara atau tips deh buat orang kayak gue nih yang bener-bener kayak gue bener-bener kayak harus ngurangin sih gitu, karena kan kebetulan seenggaknya di luar pekerjaan gue harus keluar deh dari sosmed gitu ya. Kalau emang pekerjaan gue sosmed, seenggaknya di saat gue sedang tidak bekerja ya gue nggak main sosmed gitu. Cuman karena udah kebiasaan jadi susah. Ada nggak cara atau tips dari kalian berdua? Kalau dari Mutia sendiri gimana nih tipsnya? Kalau dari aku sih untuk ngurangin atau ngelepas berusaha detaching ourselves from social media itu emang awalnya susah banget. Untuk aku juga susah, berat juga. Cuma untuk aku sih yang paling penting itu niatnya. Niatnya tuh kita kan emang mau, mungkin yang tadi kata Kak Berlin itu kan macam detox dari social media. Intinya kan niat awalnya kan kita mau cleanse our mind, clean our mind lah. Terus dari situ juga biasanya aku sih reflect kalau di luar sosial media aku pasti punya kesibukan lain kan, misalnya belajar, olahraga, spend quality time sama keluarga, sama teman-teman misalnya, atau nekunin hobi aku. Jadi tuh look on the bright side sih kalau menurut aku. Di luar sosial media masih banyak hal-hal baik yang bisa kita lakuin. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri nih, Shay, kalau dari jurnal yang aku baca nih, cara dalam menerapkan digital minimalism gitu. Mungkin yang pertama kamu bisa cermatin dulu aplikasi kira-kira apa aja nih yang bermanfaat dan kira-kira emang butuh nih untuk kerjaan kamu gitu. Kira-kira aplikasi mana aja. Terus kalau misalnya udah tahu nih aplikasi mana aja, hapus aplikasi yang sekiranya enggak berguna untuk kamu. Gitu. And terus kamu juga bisa tahu nih, setelah kamu tahu aplikasi yang sekiranya
berguna untuk kamu atau enggak, pasti kamu juga tahu nih waktu ideal kamu tuh untuk menggunakan aplikasi ini tuh kapan aja sih. Misalkan pas waktu kerja doang gitu kan, pas malamnya aduh kayaknya malam udah istirahat deh untuk me time aja gitu sama keluarga gitu, ya kan. And the next one mungkin kalian tadi ya, bener banget, setelah misalkan udah tahu, cara waktu idealnya kamu itu, kapan aja, mungkin, mulai untuk bisa ngefilter konten-konten apa aja kira-kira yang, sebaiknya dikonsumsi dan yang mana aja sekiranya untuk dihindari karena emang nggak ada manfaat sama sekali gitu. Yang kayak ketika kamu tahu gitu, ketika kamu tahu kayak, ya ya nggak ada efek apa-apa gitu, tapi ketika kamu nggak tahu juga nggak ada efek apa-apa, jadi mending nggak tahu aja nggak sih? Kayak useless dan nggak penting banget untuk tahu kan akhirnya. Iya, bener. Gitu Kadang aja lebih sih baik nggak beberapa tahu. tips yang dari jurnal yang aku baca. Lebih baik nggak tahu daripada akhirnya pusing ngemikirin. Betul banget, betul. Aku setuju sama itu. Aduh, pusing. Berarti nih, dari Mutia nih, berarti kan tadi tips-tipsnya seperti itu ya. Kalau dari Mutia, kira-kira bisa berapa lama sih? Berapa lama tahap seperti itu kayak keluar dari bersosial media gitu kan? Pusing ya. Kalau aku sih mikirnya kayak yang susah banget gitu. Kalau aku sih maksudnya tergantung akunya pada saat itu gimana ya, tapi mungkin paling-paling mungkin sebulan, 2 bulanan lah mungkin aku bisa lepas, atau lebih baik lagi pernah bisa 3 sampai 4 bulan. Itu emang rasanya lega banget, kayak nggak ada hal yang nggak ada banyak hal yang aku harus pikirin di pikiran aku selain ya prioritas aku. Cuma ketika balik lagi ke ke sosial media itu, rasanya kayak aku bener-bener ngerasa kayak aku baru keluar dari gua. Aku kayak, hah, oh jadi selama ini tuh terjadi ini. Mungkin iya ketinggalan beberapa tren atau berita, tapi setidaknya aku nggak rugi banget. Jadi menurut aku itu nggak apa-apa lah, maksudnya there's nothing to lose dari ngelepasin diri dari sosmed sejenak gitu. Ya. Ya makanya aku bingung deh, orang-orang kayak kalian tuh bisa buat nahan. Kalau menurut aku itu susah banget sih. Karena kan udah edik ya, udah kecanduan ya nggak sih? Sosmed tuh pinter. Jadi Iya, kayak iya. mungkin aku pernah diginin sama dosen aku sebenarnya. Mungkin bisa menjadi suatu yang aku pikirkan sama kita diskusikan kayak sebenarnya kita yang memanfaatkan teknologi atau teknologi yang memanfaatkan kita. Kalau teknologi ya kayaknya sekarang yang memanfaatkan kita gitu ya. Iya, kalau aku tuh ngerasanya jadi kayak, kok gue jadi kayak dimanfaatin sama teknologi, gue jadi harus selalu pokoknya gue harus selalu ngikutin lo nih, gue harus ngikutin lo banget, lo mau apa gue kejar. Padahal kan seharusnya kalau misalnya teknologi ini kan dibuat memang untuk mempermudah kita, membantu kita ya. Tapi kalau sekarang aku mikirnya kayak yang, aduh, kalau gue nggak ada sosmed atau gue nggak ada teknologi atau digital atau internet ini, gue bakalan mati kutu banget sih gitu. Aku bener-bener ngerasa kayak gitu. Kalau kalian gimana menurut kalian? Gimana ya? Emang sih rasanya tuh sosmed, aku kadang-kadang jujur ya, kalau ketika emang lagi ada fase-fase dimana aku bener-bener kecanduan sama sosmed tuh, begitu keluar dari circle addiction itu, aku ngerasa kayak aku jadi budaknya teknologi, kayak harus ngikutin segala tren, harus tetap di situ lama banget pegang HP aku, scrolling cari berita, cari segala apapun yang bisa muasin rasa kepo aku. Tapi begitu lepas dari itu, aku ngerasa padahal tuh dari sekian jam aku berada di sosial media itu, aku bisa ngelakuin banyak hal. Aku bisa belajar, aku bisa main piano, aku bisa baca buku. Tapi kenapa aku malah abisin di situ? Padahal sebenarnya bisa aja, tapi mungkin aku batasin. Misalnya, oke, aku lihat sosmed sejam misalnya, habis itu sisanya aku belajar, habis itu aku makan malam sama keluarga aku misalnya, daripada aku terus di sosial media. Cuma itu aja sih, emang susah keluar dari fase itu menurut aku. Kan, susah kan. Tapi Sheikh, menurut aku sendiri ya nih ya, untuk orang-orang yang udah
edik banget sama sosial media, mungkin bisa banget untuk nyobain gitu dengan rentan waktu yang bentar dulu gitu. Kayak misalkan nih, oh ya udah nih seminggu dulu nih kayaknya tinggalin sosmed dulu nih. Terus Yes, baru kayak benar. lanjut ke tahap-tahap yang mungkin waktunya lebih lama lagi gitu. Akhirnya bisa lepas banget nih dari sosial media yang Iya, sekiranya toksik tadi atau nggak ngasih manfaat sama sekali. Kalau iya itu Kak. sih menurut aku kayak gitu. Saya saran aku untuk para edik sosial media. Oke, berarti buat kind people nih, yang kayak aku, yang masih kayak susah banget lepas dari sosmed, sebenarnya ya digital minimalism ini atau orang-orang seperti kalian berdua ini main sosmed, cuman bedanya porsinya sama prioritasnya kali ya. Kalau aku kan bener-bener yang kayak masih, wah, Iya. sosmed. Kalau kalian kan yang kayak udah, gue liat sosmed cuman yang ya udah gitu, ya udah aja. Tapi aku mau ini dong, apa ya? Rekomendasi buat aku atau kind people yang ngerasain kayak aku, aktivitas selain bersosmed lah istilahnya gitu. Kalau tadi sih aku dapet oke, piano. Kalau bisa gue main piano gitu ya, atau main alat musik. Gue kagak bisa gitu. Iya, Gimana bener. nih? Oke, misalnya baca buku, oke deh. Baca buku aku juga masih suka. Atau mungkin kind people juga masih banyak kan yang suka. Cuman ada nggak nih kayak aktivitas lain yang menurut kalian kayak, wah ini lumayan sih buat ngilangin nih, bisa sih gitu. Ada nggak? Kalau dari aku sih sebenarnya untuk cari kegiatan tuh, kan kegiatan tuh banyak, bener-bener banyak banget. Aku sih saranin sebenarnya cari sesuatu yang benar-benar kita sukai atau yang mungkin nggak awalnya mungkin nggak usah yang membebani kita banget. Misalnya kayak eh, misalnya nih orangnya suka masak. Kenapa dia nggak pakai teknologi, nggak pakai sosial media itu misalnya untuk cari resep-resep atau apa, terus habis itu dia lepas sosial media, dia belajar masak. Itu kan bisa, mungkin kebetulan dia hobinya suka masak. Atau untuk yang lebih ke arah kebutuhan, menurut aku kan kita semua pasti di masa pandemi ini kan perlu banget ngejaga kesehatan kan. Jadi kenapa nggak olahraga aja, misalnya yoga, lari atau jogging, lari pagi, lari sore, berenang kalau bisa berenang di tempat kalian gitu. Menurut aku sih find things that you love to do gitu loh. Jadi cari kesibukan atau kesenangan kalian selain di sosial media. Sama untuk aku tips untuk ngurangin sosial media tuh ini dari tips pribadi ya, ini tips pribadi. Oke, it's Em, okay. Iya, aku tuh selalu Boleh. pasang kalau untuk di HP ku, kebetulan kan di HP ku tuh ada yang namanya screen time. Jadi tuh screen time kita tuh bener-bener kelihatan. Nah, daripada maksudnya nggak ditunjukin, nggak ditampilin di wallpaper kita, apa di background kita atau apa, itu lebih baik menurut aku sih ditampilin aja karena dari situ jadi kelihatan setiap kita pegang HP, hal pertama yang kita lihat tuh kayak, oh screen time aku udah 2 jam hari ini gitu misalnya, atau kayak oh hari ini udah 10 jam, mungkin aku bisa pakai buat hal yang lain. Karena kan ketika kita ngeliat angkanya makin naik kan kita makin ngerasa, ya Allah aku udah selama ini ada di sosial media, selama ini Yes. aku udah selama ini megang HP. Jadi biasanya aku kalau udah ngebuka tuh saya ketika aku hari ini aku mau buka Instagram, aku mau main sosmed, terus aku ngeliat screen time aku udah 12 jam misalnya, itu lebih kemungkinan besar aku nggak jadi buka Instagram tuh lebih besar karena aku ngerasa aku nggak mau nambahin angka itu lagi. Gitu kalau dari aku. Jadi harus ada kayak sesuatu yang apa ya istilahnya real banget ya, kayak angka mungkin nih, angka durasi Iya, dalam kamu ngelihat screen itu berapa gitu ya. iya, itu lebih Tapi kalau berpengaruh misalkan menurut dari aku. aku sendiri nih Shea, mungkin kamu tuh bener sih, aku setuju banget kata Mutia tadi untuk ngelakuin hobi gitu ya, lebih kayak explore lagi nih hobi kamu. Misalkan kamu suka masak atau mungkin kamu anaknya seni banget gitu kan, suka ngedesain atau ngelukis mungkin kan, atau mungkin denger musik. Kamu juga bisa nih ikut kayak misalkan organisasi atau komunitas tentunya kan, biar bisa ngebangun network yang lebih luas lagi. Ya bener nggak sih? Kayak misalnya kayak Kain Tumain sendiri kan kayak komunitas yang ya pokoknya ketika join juga udah kayak banyak banget deh benefitnya, kayak banyak banget deh pengalaman yang dapat, dan itu hal-hal yang juga kayak ngedukung diri kamu ke depannya gimana, ya kan? Kayak gitu sih kalau misalkan menurut aku sih, kamu bisa ngelakuin beberapa rekomendasi dari kita, dan mungkin kayak Nipo juga yang bingung nih kalau misalkan
kita nggak online lagi dan melakukan aktivitas offline, kira-kira apa aja sih aktivitas yang bisa dilakuin, ya kan? Oke, berarti kalau dari Berlin sama Mutia itu, kalau dari Mutia sih aku dapetnya, oke lakuin apa dulu nih yang kita suka nih. Oke, kalau kita suka masak ya udah gunain sosial medianya buat nyari resep aja, abis itu bisa nyatet di buku biar nggak selalu on HP atau on sosmed. Abis itu kita masak dan benefitnya juga kita kenyang juga, makan juga, produktif juga, bergerak juga gitu. Benar. Ya nggak sih? Benar. Karena jujur Benar. Iya, jadi aktivitas yang kayak udah kita sebutin tadi, beberapa aktivitas yang mungkin bisa ngebuat kalian lebih produktif dan lebih menghargai waktu yang sebenarnya gitu, daripada kalian cuma bergentayangan di sosial media yang sebenarnya fana banget, nggak in real life. Kalian menurut aku lebih bisa nih fokus sama hal-hal yang real life aja daripada hal-hal yang kayak online banget dan fana banget. Nah, kalau misalkan dari Mutia sendiri mungkin ada beberapa pesan-pesan nih untuk kind people gitu. Pesan-pesan dan mungkin closing statement buat kind people apa nih? Boleh Mutia? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke arah kita bisa dengan mudahnya ikut kebawa arus sama segala hiruk-pikuknya sosial media ini, tapi perlu diingat juga kalau di luar itu kita punya kesibukan masing-masing, punya keluarga, punya teman, dan punya koneksi yang benar-benar nyata ada di depan mata kita dan bukan sekedar di layar HP kita. Jadi itu perlu dihargai banget menurut aku, karena mungkin sosial media ada terus buat kita 24/7 mungkin, tapi orang terdekat kita yang benar-benar di depan mata kita belum tentu selalu ada selamanya di depan mata kita. Jadi menurut aku memang harus diseimbangin menurut aku. Karena dua-duanya sama-sama penting. Kalau aku boleh jujur, sosial media juga penting kok. Tapi di depan kita ada sesuatu yang lebih penting lagi, gitu. Oke, bagus banget ya kata-katanya. Iya, bener, bagus banget. Nyentuh banget nih. Tapi emang iya nggak sih? Maksudnya ya kita emang butuh sosmed. Cuman di kehidupan kita, bahkan di rumah kita aja, di satu rumah itu ada hal yang lebih penting daripada kita main HP. Ya nggak sih? Mendingan spend time bareng keluarga. Itu betul sih, betul banget. Kadang dan kita ya sebagai kucing nggak apa-apa juga. Iya. Bahkan sama kucing ya. Aku punya 18 loh kucing di rumah. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Aku punya 18 kucing dan loh. Tapi itu enak, mending banget daripada lihat HP, mending main sama 18 kucing tuh, itu bener-bener enak banget rasanya, anget banget hati aku tuh kalau main sama kucing, beneran deh. Pokoknya lebih inilah ya, udah lebih keep in touch aja, lebih deket sama orang yang ada di sekitar kita. Betul. Kucing kan bikin seneng gak sih main sama dia juga, gak perlu ngeliat video-video lucu. Maksudnya bener. Ya sih, kita kadang nyari video-video lucu di Instagram atau di YouTube, ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau misalnya ternyata main sama kucing aja udah bisa sebahagia itu, sama aja nggak sih harganya? Iya, sama. Maksudnya kok worth it juga, maksudnya nothing to lose juga gitu loh. Menurut aku sih gitu. Ngomong-ngomong soal video, aku ada video yang boleh banget nih. Mutia mau gak kita baca-baca atau react dikit lah buat video ini? Video apa VN ya, Berlin ya? VN apa video ya? VN ya? Iya nih. VN ya? Ini ada VN nih, VN. Iya VN. Ada beberapa dari kind people udah ngirimin VN terkait argumen mereka tentang digital minimalism, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab nih di sini. Mungkin langsung aja ya kita dengerin VN-nya yang pertama. Yuk langsung aja kita dengerin. Let's go. People, jadi di sini aku mau beropini sedikit mengenai digital minimalism dan berbagi sedikit mengenai pengalaman aku. Jadi menurut aku digital minimalism adalah dimana saat kita menggunakan sosial media atau media digital yang kita punya dengan seminimal mungkin. Jadi kita memakainya dengan cukup seperlunya kita.
Dan di pengalaman aku sendiri ketika aku mengalami digital minimalism itu adalah ketika aku ketergantungan banget sama sosial media. Kayak kebahagiaan aku itu bergantung dengan sosial media. Dan di titik aku ngerasa aku iri oleh kehidupan orang yang ada di sosial media. Di situ aku memutuskan untuk rehat dari Instagram sebentar, karena Instagram ada fitur story kan. Jadi setiap aku ngeliat story orang-orang, aku ngerasa kayak kok hidup orang kayak gini, dan malah jadi toxic ke diri aku sendiri karena aku jadi ngebandingin hidup aku dengan orang lain. Terus aku jadi kayak terlalu nge-push diri aku buat terlihat bahagia gitu. Dari situ aku deactive account selama kurang lebih mau hampir 6 bulan. Dan situ aku ngerasa kayak hidup aku lebih tentram karena aku nggak tahu kehidupan orang lain, dan jadi mandang orang lain tuh kayak oh ya udah kita sama aja gitu, nggak ada rasa iri atau benci. Oke, berarti Wow. sesuai ya sama yang kita bahas tadi, Iya. memakai sosial media ya secukupnya aja, se-efisien dan se-efektif mungkin gitu. Kalau dari Mutia sendiri gimana nih? Karena aku lihat ceritanya hampir sama nggak sih? Ngelihat Iya. orang lain di story atau di reels kalau kamu kan. Ini gimana Iya, tuh bener. menurut kamu? Itu pengalamannya dia bener-bener relate banget sama aku, dan aku makin ngerasa kayak ternyata nggak cuma aku yang ngerasa kayak gini gitu loh. Karena emang iya bener, memang di sosial media kan orang kan nunjukinnya kan yang baik-baiknya aja, termasuk aku ya. Maksudnya memang kan sebaiknya juga nggak overshare kan di sosial media. Tapi ketika kita ngeliat kebahagiaan orang lain tuh kita ngerasa kayak, aduh orang tuh bahagia banget ya, kok bisa gitu ya, kok aku nggak bisa, kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa gitu. Dan emang rasanya emang jadi self conscious, jadi insecure juga. Emang iya motivasi, tapi at some point bisa bikin insecure juga kalau untuk aku. Jadi emang iya sih, kadang solusinya menurut aku sih emang paling baik sih mending gak usah tahu aja, mending gak usah dilihat aja gitu loh, daripada nggak bebanin pikiran gitu. Tapi aku seneng banget sih sama cerita yang barusan banget tadi ya, yang kita dengerin VN yang pertama ini. Dia karena insecure tadi, akhirnya dia meminimalisir dan akhirnya dia bisa mencintai diri dia sendiri kan, bisa ningkatin self love dia sendiri. Akhirnya dia bisa nerima kekurangan dia, bisa nerima kelebihan dia, dan dia bisa nyimpulin kalau ternyata aku sama teman aku tuh sama aja gitu, sama-sama hebat, gak ada yang lebih pinter atau lebih jelek atau lebih apa kayak gitu. Aku setuju banget sih sama yang kakak barusan berargumen tadi itu. Kalau kamu gimana sih dari VN yang tadi? Iya. Kalau dari cerita yang tadi sih aku dapet ceritanya hampir sama banget sama Mutia, ya nggak sih? Kita orang lain kan, misalnya deh contohnya aku nge-share, ya udah karena aku pengen nge-share kebahagiaan aku, tapi kita nggak tahu nih dampaknya buat orang lain, ya nggak sih? Dan ternyata mungkin ya kan, ternyata mungkin ada insecure atau mungkin ada yang ngerasa kayak anjir hidupnya enak banget. Dan balik lagi sih ke diri kita juga nggak bisa ngontrol itu sebenarnya. Kadang kita pengen termotivasi sama produktivitasnya, cuman tiba-tiba berlebihan, tiba-tiba malah ngerasa kayak membuat standar sendiri yang harus seperti orang lain, tiba-tiba nge-compare. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang kita tuh sebenarnya nggak pengen terjadi, tapi tiba-tiba terjadi aja karena keseringan konsumsi sosmed. Itu sih yang aku dapat dari ceritanya yang VN tadi, kayak people, sama cerita yang Mutia gitu. Oh, sama cerita Berlin juga, karena Berlin hampir sama lah, sedikit-sedikit ya kan? Iya, hampir mirip sih, sedikit-sedikit sama yang kakak barusan tadi. Tapi mungkin kita langsung aja ke next PM. Oke, langsung di play aja. Hai semuanya, kenalin gue Dipta. Di sini gue bakal berpendapat nih soal digital minimalism. Menurut gue, digital minimalism ini dapat memberikan gue nilai hidup dan menghilangkan distraksi. Contohnya nih, dulu gue punya aplikasi yang banyak banget yang gak gue butuhin, dan itu membuat gue lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial.
Nah, setelah gue mengenal konsep digital minimalism ini, waktu online gue berkurang. Karena apa? Karena gue menghilangkan aplikasi yang gak gue butuhin dan menyisakan aplikasi yang gue butuhin secara efisien dan efektif. Nah, itu sih menurut gue. Kalau digital minimalism versi kalian tuh kayak gimana sih? Ceritain dong. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Keren banget. Thank you Dipta ya Dipta. Thank you Dipta. Dipta namanya Dipta. Jadi dia testimoni ya ceritanya udah setelah Iya. menjalankan digital minimalism. Keren banget sih, keren. Gimana tuh? Berarti sebenarnya udah kita ini juga ya, udah kita jawab juga kan. Dia bilang gimana nih, cerita dong. Anjir. Dan- Ini siapa sih yang macet anjir? Kenapa Ber? Kenapa? Enggak, tadi aku tadi macet. Lanjut. Oh, Lanjut, aku tadi macet. Lanjut. Oke, tadi kan Dipta bilang kayak cerita dong kalau kalian gimana versi digital minimalism kalian kayak gimana. Kalau aku sendiri nggak bisa dikatakan digital minimalism gitu guys, karena aku anaknya masih sosmed banget sampai hari ini gitu. Tapi kalau dari Mutia sama Berlin, jadi kita sebenarnya denger-denger juga sih ya. Kalian mau menjelaskan lagi bagaimana nih? Boleh. Dia aku mau sebenarnya cuma menjelaskan lagi. apa ya? Aku nggak jelasin apa lagi ya. Sebenarnya udah aku jelasin dari tadi sih, tapi nggak apa-apa. Itu yang tadi yang ngehapus atau ngilangin aplikasi yang emang rasa kayak kita cuma cek sekali-sekali atau nggak butuh, itu benar-benar ngebantu banget buat meminimalisir kita megang sosial media. Karena kan rasanya jadi ketika buka HP, aplikasinya nggak sebanyak itu, jadi nggak banyak pilihan kan. Jadi rasanya kayak malah jadi, kalau aku sih malah jadi cepet bosan ya kalau bisa aplikasinya cuma 1 sampai 2 atau 3 lah. Nah, ujung-ujungnya jadinya ayo udah deh aku ngapain aja deh selain main sosmed, bisa ya udah deh aku baca buku aja, atau aku mending masak aja, mending makan gitu. Jadi emang iya sih, jadi meminimalisir distractionnya gitu, distractionnya dikurangin, itu ngebantu kok menurut aku. Oke, Berlin. Gimana nih Berlin? Aku seperti yang udah aku ceritain tadi ya, tentang kalau testimoni dari kamu gimana nih gitu. Kalau dari aku sendiri tadi kan aku udah ceritain di dalam aku meminimalisir penggunaan sosial media karena emang dari diri aku aja ngerasa nggak ada manfaat lagi gitu dalam penggunaannya. Dan beberapa distraksi itu aku setuju banget ya. Kenapa? Karena dengan kita menerapin digital minimalism ini juga minimalisir yang namanya distraksi itu tadi. Dan ya udahlah ya, ntar langsung ke replay aja ya cerita aku yang sebelumnya kalau misalkan kalian mau dengar tentang cerita aku lagi. Oke, langsung aja mungkin ya kita ke next VN. Fine people, gue Sopo mau sedikit berbicara mengenai digital minimalism yang gue jalanin. Walaupun sebenarnya belum mulus banget perjalanan digital minimalism gue, atau gue masih suka lupa waktu kalau lagi main handphone, masih suka lupa waktu kalau lagi scrolling sosmed. Tapi ya gue berusaha lah ya. Jadi di sini posisinya gue masih belajar nih kind people untuk menyelami dunia maya seperlunya dan secukupnya. Salah satu cara yang gue gunakan dalam praktik digital minimalism ini adalah mengurangi jumlah aplikasi yang ada di handphone gue. Karena gue gak ngerasa butuh-butuh amat sama aplikasi-aplikasi tersebut. Atau dengan kata lain, adanya aplikasi itu di handphone gue tidak sama dengan adanya impact positif yang gue rasakan dalam hidup gue. Karena gak dirasa menguntungkan nih ya, gak ada kebermanfaatan yang berarti, juga tidak memberikan nilai tambah dalam hidup gue. Jadi ya udah, untuk apa gue mempertahankan aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat dalam hidup gue? Untuk apa aplikasi-aplikasi tersebut ada gitu di handphone gue? Kan mending gue hapus ya kan dari handphone gue, tuh ngitung mengurangi memori handphone. Bener gak kind people? Selain ngurangin
memori handphone ya. Bener. Jadi gue ngerasa gue lebih hadir sama masa kini gitu. Gue lebih hadir sama waktu sekarang yang gue jalanin. Gue lebih menyadari detik ini. Gue lebih hadir di detik ini. Gue juga gak jadi FOMO. Gue gak selalu berfokus sama handphone. Pas lagi bosen sama salah satu aplikasi atau salah satu sosmed, gue gak nyari-nyari aplikasi lain gitu. Kayak, aplikasi mana ya yang belum gue buka? Sosmed mana ya yang belum gue scroll? Nggak ada lagi tuh, dari sosmed ke sosmed tuh nggak ada. Karena sedikit aplikasi yang gue punya di handphone, jadi saat gue merasa cukup dan bosan saat melihat timeline sosmed yang isinya itu terus, ya udah, gue taruh aja handphone gue tengok kanan kiri, lihat sekitar, dan ngelakuin apapun yang bisa gue lakukan selain main handphone. Karena hakikatnya kita itu hidup di dunia nyata. Walaupun memang gak bisa kita pungkiri ya, dunia nyata dan dunia maya kini sudah saling berdampingan. Tapi kita atau kamu, aku bisa pilih untuk tetap berdiri dan hidup di dunia nyata masing-masing. Mungkin itu aja sih yang bisa aku omongin nih, yang mau aku bicarakan mengenai digital minimalism ini. Semoga dapat dipahami ya, semoga dapat dimengerti nih omongan-omongan Sopo. Bye-bye, terima kasih sudah mendengarkan. Dah. Gila, ini keren banget. Sama-sama. Bener keren banget. Enak banget ya. Suaranya tuh Iya, kayak suaranya teleponable banget. gak sih? Kayak teleponable banget. Iya. Enak banget suaranya. Keren Ini sih. benar-benar yang aku highlight itu dia ngomong, Sopo kayak gitu ini tuh ngomong dunia maya sama dunia nyata. Dia benar-benar highlight itu. Kalian ngerasa gak sih? Iya. Itu Iya, yang benar. yang bikin kaget tuh itu kayak, oh iya bener dunia maya sama dunia nyata. Dan kita nggak hidup di dunia maya, kita hidup di dunia nyata gitu loh. Dan terkadang kita lupa itu ya. Kita lebih banyak Iya, interaksinya sekarang di dunia maya nggak sih? bener. Agak berkurang kalau dunia Iya, nyatanya daripada di malah. dunia nyata. Heeh. Padahal yang paling penting itu kontak di dalam dunia nyata. Silaturahmi dalam dunia nyata itu kan lebih baik ya daripada dunia maya yang terasa jauh jadi dekat, yang terasa dekat menjadi jauh. Aduh, sedih banget kalau kayak gitu. Aduh, iya bener. Setuju banget sih, soalnya ini rada nyindir aku juga sebenarnya. Karena ada sosmed ini, aku sekarang tuh lebih nyaman nyapa orang itu di sosmed loh. Kadang kalau misalnya aku kenal sama dia di sosmed, tapi in real life, aku tuh nggak deket atau nggak ini banget gitu sama dia. Karena temenannya karena di sosmed gitu. Jadi menurut aku pas tadi Sopo kan people ini ngomong kayak ya tentang jangan lupa kalau kita emang sebenarnya hidup di dunia nyata bukan di dunia maya, aku malah ngerasa kayak ya sih kadang gue deket banget sama orang di dunia maya di sosmed, tapi pas ketemu gue kayak canggung gitu loh karena gue gak deket-deket banget, jadi malah gak nyapa kayak gitu. Sama sih, aku juga kurang lebih kayak gitu. Ketika ngomong beneran kayak kok bingung ya mau ngomong apa, giliran kayak di chat kayak banyak banget yang mau diomongin. Dan Ya, menurut aku bener. kalau misalkan kayak kita kontak fisik sendiri itu kan kayak lebih mengekspresikan apa yang kita omongin gitu. Dibandingkan kalau misalkan kayak kita chat nih, dia lagi ngelucu gitu. Terus kita tiba-tiba sebenarnya sih nggak lucu sih jokesnya, tapi kayak WK aja, tapi kayak WK. Iya. Atau nggak hahaha gitu. Aduh itu banget sih. Kalau kita nggak tahu ya dia sama aja kayak kalau cowok nih ngomong I love you di chat, kita nggak tahu sih dia sayang beneran apa enggak. Soalnya Waduh, iya bener, waduh. Iya kan? Malah jadi ke situ. Jangan ketipu deh guys, dunia maya tuh mending langsung aja dunia nyata ya. Berarti kayak gitu gak sih? Benar. Gimana nih Mutia setuju? Benar banget. Setuju banget, setuju. Karena kalau dunia nyata tuh ya nyata gitu. Dan bisa dipegang lah ibaratnya gitu. Konkret, nyata, bisa dilihat juga. Bisa kita rasakan juga dan segala macam lah ya. Betul. Betul banget, betul. Oke, gimana dari ini udah terakhir kan ya?
Iya, udah di akhir acara banget nih ya kayaknya. Seperti biasa mungkin kita closing statement dulu ya dari Shay. Bisa closing statement-nya apa kira-kira yang pengen disampaikan sama Kind People gitu? Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku nggak bisa closing statement yang sotoy masalah digital minimalism karena aku tidak melakukan itu, tidak melakukan gaya hidup itu. Mungkin aku kayak buat orang-orang nih, buat kamu Kind People yang kayak aku, kayaknya kita emang harus sadar dan harus pelan-pelan sih mengurangi sosial media karena mungkin kita merasa bermanfaat untuk kita saat ini. Cuman kita nggak tahu untuk kedepannya tiba-tiba kita jauh sama orang-orang yang kita nggak merasa kita jauh karena kita terlalu sibuk sama sosial media, tapi ternyata di waktu mendatang kita merasa banyak ikatan yang di dunia nyata tuh udah lepas gitu karena kita nggak sadar. Mungkin untuk saat ini kita lebih pinter aja sih, lebih pinter-pinter gunain sosmed atau apapun lah ya digital itu kayak internet, sepinter-pinternya aja kita manfaatin, jangan sampai kita yang dimanfaatin. Gitu kalau dari aku. Kalau dari Berin sama Mutia mau siapa dulu nih? Ayo. Terus Kak Berlin dulu Kan nih, kalau boleh? dari Mutia tadi udah closing statement gak sih? Iya, aku udah. Iya, sebelum Iya, dengerin sebelum tuh kita udah PM closing statement tadi. sebenarnya. Iya. Tapi gak apa-apa kok, tapi gak apa-apa. Nah, jadi mungkin kalau dari aku sendiri ya untuk Kind People, udah saatnya banget nih untuk yang namanya berpikir kembali, ngefilter kembali apa aja kira-kira teknologi yang sekiranya emang bermanfaat dan memang sekiranya bisa menjadi pendukung untuk menggapai apa tujuan kamu dari awal gitu. Jadi teman-teman Kind People sekalian pinter-pinter kalian untuk bisa ngefilter, pinter-pinter kalian untuk bisa ngemanfaatin, cari kira-kira aplikasi mana aja yang bermanfaat dan bermakna untuk kalian. Dan bener aku setuju banget sama Shay tadi kalau misalkan teknologi, jangan sampai teknologi gitu yang memanfaatkan kita, tapi pinter-pinter gimana caranya kita untuk memanfaatkan teknologi. So guys, maybe you can put down your phone and pick up your real life. Gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin ini udah di akhir acara banget. Gue Berlin pamit undur diri dan partner gue Say, semoga banget kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di next episode yang pasti bahasannya selain edukatif, semoga bisa terhibur ya bacotan-bacotan kita ini. Iya. Semoga bisa terhibur ya Kind People sama beberapa bacotan kita juga pengalaman kita, dan semoga bisa menjadi inspirasi juga ya selain menghibur tadi. Dan bersama narasumber kita Mutia. Ya, makasih ya buat kesempatannya. Kita pamit undur diri guys. Ya, makasih ya, aku seneng banget loh ini. Sama-sama. Thank you juga Mutia. Ya, makasih ya. Thank you juga Mutia udah mau nyempetin waktunya. Iya, makasih ya, makasih banget. So Kind People, see you in next episode, and thank you for listening and watching us. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.